Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 492. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat Xiaoge mengayunkan pedang ke arah Tan Yun, tiba-tiba ribuan Xiaoge lainnya di sekitar Tan Yun juga mengayunkan pedang ke arah Tan Yun pada saat yang bersamaan. Ribuan pedang besar terbelah ke arah Tan Yun, menyebabkan kekosongan di seluruh susunan pedang runtuh sepenuhnya. Tentu saja, kekuatan tubuh asli Xiaoge adalah yang paling kuat. Dalam kehampaan ruang yang gelap, 3000 cahaya pedang Xiao yang asli sangat cantik, dan bergemuruh hebat dengan 1000 bayangan virtual Zhang Hongmeng milik Tan Yun. Pada saat yang sama, ketika ribuan sinar pedang menebas ke arah Tan Yun, meskipun Tan Yun menghindari 90% dari sinar pedang, itu masih menebas tubuh Tan Yun yang seperti bukit dengan ratusan pedang. Pompa, lempar, darah berceceran, dan Tan Yun dipotong dengan ratusan luka tulang di lengan, kaki, dada, punggung, dan kepalanya. Terutama 8 luka di dadanya, dia tidak tahan melihat langsung. Ribuan sosok Xiaoge menghilang setelah menyerang. Ledakan. Pada saat ini, setelah 3000 bayangan pedang dan 1000 bayangan pedang Zhang Hongmeng dipotong bersama, mereka runtuh pada saat yang sama dalam tatapan luar biasa Xiao. Akibat yang kuat itu, seperti awan nebula yang meledak, berdampak pada formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Berdengung. Formasi-formasi pedang tidak tahan dengan pengaruhnya, pecah berkeping-keping dari pegunungan yang luas. Merengekkan. Gelombang kekuatan sisa akan memecah kehampaan dalam radius 30.000 mil. Boom. Bang bang. Di area 30.000 mil di bawah, debu naik dari tanah, dan ribuan puncak yang jatuh ke langit runtuh satu demi satu. Pemandangannya indah di saat pertama, dan berubah menjadi tumpukan batu sisa di saat berikutnya. Monster tingkat rendah yang tidak bersalah dan binatang buas mati dengan kejam. Ketika kekosongan diisi dengan celah ruang besar dalam radius 30.000 li kembali tenang, Xiao mengeluarkan panah darah. Dia tampak ketakutan, buru-buru berhenti membakar gerbang eklosion di kolam roh, dan terhuyung-huyung ke perahu roh 150.000 mil jauhnya dari barat. Dia panik. Dia takut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Tan Yun, seorang pria tingkat 7 domain ilahi, begitu kuat sehingga dia lebih kuat dari pria tingkat 3 eklosion. Pada saat ini, Tan Yun, yang dipenuhi memar di langit, mengalami serangan balik setelah formasi pedang ilahi Hongmeng Tu dihancurkan secara paksa, dan aliran darah menyembur dari mulutnya yang besar. Mengaum. Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan meraung seperti binatang buas. Dia mengejar Xiao, yang telah melarikan diri ke 30.000 li kekosongan. Pak Tua, aku tidak akan pernah berhenti jika aku tidak membunuhmu hari ini. Jika pada waktu biasa, Xiao secepat Tan Yun, tapi dia berlari untuk hidupnya jauh lebih lambat daripada Tan Yun. Jelas, setelah dia membakar gerbang eklosion, dia menderita serangan yang jauh lebih serius daripada Tan Yun setelah penghancuran formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tuan Suci Tang Zun, selamatkan aku segera. Tolong. Xiao memohon ke arah Tang Yongsheng yang berada di jarak puluhan ribu mil. Di kapal roh, Ru Yanwuji berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Suci Tang, tolong selamatkan tuanku. Dan Tan Yun sudah terluka parah. Kamu bisa membunuh Tan Yun ketika kamu menyelamatkan tuanku. Oke, tidak masalah. Kamu tetap di perahu roh. Tang Yongsheng mengangguk, berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan, dan menembak langsung ke Xiao. Tang Yongsheng, kamu datang tepat pada waktunya. Hari ini, aku Tan Yun ingin membalas dendam keluarga kerajaan dinasti Mufeng. Ketika Tan Yun melihat Tang Yongsheng membunuhnya, dia memikirkan pembalasan berdarah Mu Mengyi. Ketika Tang Yongsheng mendengar pidato itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah liar, dan kemarahannya tampak membara di matanya. Tan Yun, dasar sialan.
Semua keluarga kerajaan di dinasti Mu Feng pantas mati. Mereka sudah mati. Semua orang mengatakan bahwa Tang Yongsheng membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Itu benar, saya mengakui bahwa saya membantai kota kekaisaran, dan memang membunuh banyak orang yang tidak bersalah, tapi ini bukan salah saya, itu semua dinasti Mu Feng sialan yang memaksa saya. Tan Yun, kamu berani membalas dendam dinasti Mu Feng, aku, Tang Yongsheng, akan mencabik-cabikmu. Pada saat yang sama, di dalam pintu alam rahasia, Mu Meng meneteskan air mata. Sementara dia tertekan oleh cedera Tan Yun, dia juga memikirkan adegan keluarga kekaisaran Mu Feng yang berlumuran darah oleh Tang Yongsheng. Dia membencinya. Saya berharap saya bisa menarik Tang Yongsheng keluar dari otot dan tulangnya dan membunuhnya. Saat Tan Yun dan Tang Yongsheng bergegas ke udara, Huang Fushengzong dan yang kuat dari 4 kekuatan telah meluncurkan pembunuhan dalam jarak 3 juta mil. Pembunuhan kejam. Engah. Tuoba Yingying, berlumuran darah musuh, seperti yang dia katakan kepada Tan Yun sebelumnya, tak terkalahkan di bawah tingkat eklosion. Pada saat ini, dia menghadapi pengepungan dan pembunuhan 3 orang kuat di tingkat 9 domain ilahi. Bayangannya yang indah berkedip-kedip seperti bayangan virtual yang halus. Dia berjalan seperti dewa dan lolos dari 3 pedang fatal. Tiba-tiba, kepalanya dimiringkan ke belakang, pinggangnya yang lembut ditekuk seperti busur, dan pedangnya melambai dengan aliran darah, menembus alis pria yang kuat. Dewa kehancuran. Kemudian, Tuoba berbaring telentang, seperti panah tajam di kehampaan, menggambar 10.000 busur, mengeluarkan jari Gyeokyan dari tangan kirinya, dan tiba-tiba mengenai dada lelaki tua 3 orang kuat di tingkat 9 domain ilahi. Keterampilan macam apa kamu? Ah! Dalam teriakan lelaki tua itu, seluruh dada 24 tulang rusuk patah satu demi satu, tetapi kulitnya masih bagus seperti biasanya. Keterampilan membunuhmu. Tuoba Yingying berbaring telentang, berbalik di udara, dan memenggal kepala lelaki tua itu dengan pedang di tangan kanannya. Engah. Tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2, dan 9 janin abadi di kolam roh tersebar satu demi satu. Kamu hanya tingkat 6 domain ilahi, dan kekuatanmu sangat kuat. Orang tua lain di domain ilahi berteriak ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Mati. Tiba-tiba, sebuah suara tanpa emosi terdengar. Sen Subing, yang berada di tingkat 7 domain ilahi, melintas dari lelaki tua itu. Tiba-tiba, sekelompok pedang tiba-tiba mekar dan menelan lelaki tua itu. Dalam teriakan lelaki tua itu, dia berubah menjadi mayat di seluruh langit, dan jiwa dan 9 janin abadi semuanya hancur. Yingying, pergi dan bantu Raja Beruang Naga Tianluo. Dia dikepung oleh seorang pria kuat kesempurnaan agung domain ilahi dan seorang pria kuat di tingkat 9 domain ilahi. Aku akan membantu Tan Yun berurusan dengan Tang Yongsheng. Setelah Sen Subing meninggalkan sebuah kalimat, tubuh Miao Men berputar-putar oleh kekuatan ruang dan waktu, memegang pedang terbang dan menembak ke arah Tan Yun. Nyonya Sen, perhatikan keselamatan Anda. Ketika Tuoba Yingying berteriak, dia melintas di kehampaan dengan kecepatan tinggi untuk menyelamatkan Raja Beruang Naga Tianluo. Oh, jadi tidak tahu malu. 2 pukulan 1. Luka besar terpotong di tubuh Raja Beruang Naga Tianluo, yang tingginya hingga 700 kaki, dan dia hampir terbuka. Beruang mati, orang tua ini hari ini akan memotong cakar beruangmu. Pria tua di tingkat kesempurnaan agung mencibir. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi 2 dan 4, dan akhirnya berubah menjadi 8 sosok, menghadap dari segala arah. Bunuh Raja Beruang Naga Tianluo yang seperti gunung. Aku beruang, aku sekarat, selamatkan aku. Raja Beruang Naga Tianluo berteriak berulang kali. Tuoba Yingying tiba-tiba muncul di sebelah kiri. Dengan tangan kirinya dibalik, dia menepuk Raja Beruang dan terbang bermil-mil. Tiba-tiba, lelaki tua dengan kesempurnaan agung domain ilahi, 8 pedang yang dibawa oleh 8 bayangan virtual, menggantung Tuoba Yingying. Setelah Tuoba Yingying buru-buru menghindari 7 pedang, lehernya dipotong oleh pedang terakhir. Engah. Kepala Tuoba Yingying dipenggal. Hahaha, aku membunuh wakil pemimpin Huang Fushengzong. Orang tua itu sangat bersemangat, dia tersenyum dan membalikkan tangan kanannya,
dan meluncurkan api kekuatan surgawi dari udara. Ketika dia ingin menghancurkan kepala Tuoba Yingying, adegan berikutnya membuatnya benar-benar ngeri. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah gelombang bergejolak lelaki tua itu, dia melihat Tuoba Yingying kehilangan tubuhnya, dan tiba-tiba melewatinya. Kemudian, ada rasa dingin sedingin es dari lehernya dan dia kehilangan kesadaran, dan dia melihat Tuoba Yingying memenggal kepalanya. 10 janin abadi yang halus dari lelaki tua itu terbang keluar dari kepalanya dan melihat pemandangan yang sulit dipercaya sampai kematiannya. Di depan matanya, dia melihat kepala Tuoba Yingying dipenggal, terbang di lehernya dan sembuh dengan cepat. Tuoba Yingying tidak memiliki bekas luka di lehernya kecuali wajahnya seputih kertas. Tidak, kau sama sekali bukan manusia. Jika kamu laki-laki, kepalamu akan dipenggal oleh orang tua itu. Bagaimana kamu bisa pulih? Tuoba Yingying menutup telinganya, memainkan di antara jari-jarinya dan menembus 10 janin abadi lelaki tua itu. 10 janin abadi tersebar di antara langit dan bumi. Tuoba Yingying. Tiba-tiba, suara yang familiar dan gemetar masuk ke telinga Tuoba Yingying. Tuoba Yingying melihat kembali ke udara dan menemukan Ruyan Wuji di perahu roh puluhan ribu mil jauhnya melalui indera spiritualnya, menatap dirinya sendiri dengan tegas. Master Sekte, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah kamu baik-baik saja? Tuoba Yingying menatap Ruyan Wuji, matanya penuh ejekan. Ini benar-benar kamu, Ruyan Wuji berkata dengan sengit, bukankah kamu terbunuh di medan pertempuran para dewa lebih dari 50 tahun yang lalu? Mengapa kamu masih hidup? Kamu baru saja hidup. Kamu mengkhianati sekte abadi-abadi dan lari ke Huang Fu Sengsong. Ruyan Wuji benar-benar marah. Dia telah belajar dari Tuoba Lin bahwa ketika nama wakil patriark Huang Fu Sengsong adalah Tuoba Yingying, dia sama sekali tidak memikirkan murid-murid yang mati dari sekte abadi-abadinya. Bagaimanapun, dunia ini sangat besar sehingga ada orang dengan nama yang sama. Baru saja, ketika dia menyaksikan perang dengan pengetahuan spiritual, dia menemukan bahwa wakil pemimpin Huang Fu Sengsong, yang berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, benar-benar murid dari sekte abadi-abadinya. Di hadapan teguran, Tuoba Yingying tersenyum, mengabaikan Ruyan Wuji dan membunuh musuh di area lain. Di langit setengah juta mil di utara, tubuh naga Moer seluas 2000 kaki persegi diserang oleh Tang Haoshi, yang berada di tahap kedua eklosion, memegang tombak. Moer di tahap ke-9 periode perampokan jelas 3 poin lebih lemah dari Tang Haoshi. Dan bahaya terbunuh ada di mana-mana. Mengaum. Raungan singa mengguncang bumi, naga emas dan singa dewa yang terluka, sayap kanan menamparkan musuh dari tingkat kesempurnaan agung domain ilahi, dan berteriak dengan cemas, saudari Moer tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Singa naga emas berlari melintasi langit dan terbang menuju Moer. Di sisi lain langit, 3 tingkat Sui Zuyue dan Tang Haokong di alam eklosion sedang melawan kera iblis dengan seluruh kekuatan mereka. Tang Haokong adalah pelindung peziarah dari dinasti Tang Xunseng. Dia memiliki lompatan katak dari tingkat 3 eklosion dan 4 tingkat eklosion. Sekarang setelah melakukan keterampilan rahasianya, kekuatannya melebihi tingkat 5 alam eklosion dan mendekati tingkat 6 eklosion. Dia dan Sui Zuyue bekerja sama dengan mulus, tetapi dia tidak kalah sedikit pun dalam menghadapi kera iblis. 2 orang dan 1 binatang, dari langit ke gunung, langit pecah, langit redup. Saat ini, Tian Lao, Wei Kuan, Gu Chong, Song Huixin, dan Shen Suzhen juga terluka dan tersebar dalam pertempuran kosong dengan musuh. Bang! Puncak megah di pegunungan dipukul dan meledak. Raja Kelabang yang terluka diserang oleh seorang lelaki tua dengan tingkat kesempurnaan agung, di pegunungan. Tunggu, aku akan datang juga. Raja Beruang yang terluka telah membuka mode berperang. Dia jatuh dari langit terlepas dari cedera serius dan bertarung dengan Raja Kelabang yang haus darah. Aku juga di sini. Tiba-tiba, Raja Lang Ungu dewasa tahap ke-9 meluncurkan sayapnya untuk menghalangi langit dan matahari, menukik ke bawah dan bergabung dengan pertempuran tim. Orang tua itu ketakutan setengah mati dan melarikan diri dengan pedang. Raja Kelabang dan Raja Beruang Naga Tianluo tiba-tiba menyusut dan berlari di belakang Raja Elang Ungu. Raja Elang Ungu hantu membawa raja-raja dari 2 keluarga dan mengejar lelaki tua yang ketakutan itu.
Pada saat yang sama, Tante Xianer dan Namong Yukin, yang berada di tingkat ke-6 domain ilahi, bergabung untuk membunuh orang yang kuat di kesempurnaan agung domain ilahi. Pertempuran berlangsung sengit, kecuali Sen Subing yang mengikuti Tan Yun dan membunuh Tang Yongsheng tanpa cedera, orang dan binatang lain terluka. 42 orang di tingkat domain ilahi terbunuh dan terluka parah, dan jumlah korban tewas telah melebihi 20. Dari 22 orang yang tersisa, hanya 2 yang tidak terluka, dan 20 lainnya terluka dalam berbagai tingkat. Situasi perang seperti api, semakin memburuk. Musuh dan kami telah benar-benar membunuh mata merah. Entah kamu mati atau aku hidup. Pada saat ini, Tuobalin mengendarai perahu roh dan membawa Namong Qingqian dan Ruyan Wuji, yang telah melarikan diri dari medan perang jauh. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk memerintahkan orang-orang mereka sendiri untuk mundur dari perang. Karena mereka bertiga menunggu dan mengawasi, musuh dan kita masih sama-sama seimbang. Pada saat ini, Tan Yun, yang seluruh tubuhnya, masih mengejar Xiahou Ge, yang terluka parah, dan dia bisa mengejarnya dalam jarak 8.000 mil. Sen Subing telah muncul 30.000 mil di belakang Tan Yun dan mengikuti Tan Yun. Tang Yongsheng terbang ke Xiahou Ge secara langsung. Ada 60.000 mil tersisa untuk berhasil menyelamatkan Xiahou Ge. Orang tua, aku tidak akan pernah berhenti sampai aku membunuhmu hari ini. Suara Tan Yun terngiang di benak Xiahou untuk waktu yang lama. Xiahou Ge menyemprotkan darah, matanya ngeri dan berteriak, "Tuan Suci Tang Zun, tolong cepat." Sudah terlambat dan lelaki tua itu akan ditangkap oleh Tan Yun yang kejam ini. Mendengar Tang Yongsheng, memikirkan Tan Yun yang ingin membalas dendam dinasti Mu Fengsheng, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan panik, rekan Taois Xiahou, hari ini orang suci ini tidak hanya akan menyelamatkanmu, tetapi juga secara pribadi akan membunuh Tan Yun." Bas. Kekuatan domain Hongmeng tiba-tiba keluar dari tubuh Tan Yun, dan dia berkata dengan keras, "Tang Yongsheng, aku mengerti bagaimana kamu menyelamatkannya." Sebelum suara itu jatuh, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk berubah menjadi aliran air emas setinggi 300 kaki. Kecepatannya meningkat tajam. Ketika dia muncul 5.000 mil di belakang Xiahou, dia menunjukkan langkah ilahi Hongmengnya. Seperti raksasa emas, Tan Yun mengambil satu langkah dan akhirnya muncul ribuan mil di belakang Xiahou yang berlari untuk hidupnya. "Jika aku membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pergi ke neraka." Tan Yun tiba-tiba meledak, memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan sekali lagi mengkonsumsi 10% dari kekuatan spiritual di kolam roh. Sosok berdarah muncul di atas kepala Xiahou dan dipotong dengan pedang. Tidak, Xiahou, yang terluka parah, tidak bisa mengelak sama sekali. Dia memandang Tuan Suci Tang Zun yang telah muncul ribuan mil jauhnya, menyemburkan darah ke mulutnya, dan meraung dengan enggan dan putus asa, "Balas dendam untuk orang tua ini, balas dendam." Menusuk. Tan Yun memotongnya dengan pedang, dan pedang itu menelan Xiahou, yang berubah menjadi kabut darah yang tersebar di kehampaan.